Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurhofifah, mahasiswi program studi D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis. Yang terhormat, Ibu Siti Fatimah SSTMMM selaku Dewan Penguji 1. Yang terhormat, Ibu Siti Rohmah SSIT MKM selaku Dewan Penguji 2. Yang terhormat, Ibu Tita Rohita Eskepners MMM selaku Dewan Penguji 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Hubungan Pendidikan Kesehatan melalui video berbasis Android dengan pengetahuan ibu tentang teknik menyusui yang benar di wilayah kerja Puskesmas Cigayam tahun 2020. Beberapa hal yang melatar belakangi penelitian ini diantaranya yaitu data yang diperoleh dari Profil Kesehatan Kabupaten Ciamis pada tahun 2018. Pencapaian ASI eksklusif di Kabupaten Ciamis masih jauh dari target nasional, yakni 85%. Berdasarkan Profil Kesehatan 2018 dan 2019, hanya 29,5% bayi yang telah mendapatkan ASI eksklusif sampai usia 6 bulan pada tahun 2018, lalu meningkat pada tahun 2019 yaitu menjadi 35,73%. Walaupun mengalami penaikan, akan tetapi pencapaian ASI eksklusif masih belum mencapai angka yang diharapkan, yakni 85%. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan dengan menanyakan kepada petugas Puskesmas Cigayam tentang bagaimana cakupan pemberian ASI eksklusif di puskesmas tersebut, didapatkan cakupan pemberian ASI eksklusif di Puskesmas Cigayam sebesar 982 bayi atau 78,2% pada tahun 2019. Cakupan ini cenderung meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 911 bayi atau 72,5% pada tahun 2018. Meskipun demikian, cakupan ini belum mencapai standar minimal pelayanan kesehatan untuk ASI eksklusif yang harus mencapai 1.132 bayi atau 90% dari total bayi yang ada di tahun 2019 sebanyak 1.255 orang. Adapun rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu untuk mengetahui adakah hubungan pendidikan kesehatan melalui video berbasis Android terhadap pengetahuan ibu tentang teknik menyusui yang benar di wilayah kerja Puskesmas Cigayam pada tahun 2020. Adapun tujuan penelitiannya terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk mengetahui hubungan pendidikan kesehatan melalui video berbasis Android dengan pengetahuan ibu tentang teknik menyusui yang benar di wilayah kerja Puskesmas Cigayam tahun 2020. Tujuan khususnya yaitu yang pertama untuk mengetahui gambaran pendidikan kesehatan melalui video berbasis Android. Yang kedua yaitu untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu tentang teknik menyusui yang benar. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui adanya hubungan pendidikan kesehatan melalui video berbasis Android dengan pengetahuan ibu tentang teknik menyusui yang benar di wilayah kerja Puskesmas Cigayam pada tahun 2020. Nah, pada kerangka teori di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi praktik menyusui pada ibu nipas. Di antaranya faktor predisposisi meliputi pengetahuan, sikap, pendapatan, pendidikan kesehatan. Faktor pendukung meliputi media informasi, sarana dan prasarana. Kemudian faktor pendorong meliputi lingkungan dan petugas kesehatan. Metode penelitian. Jenis penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif korelatif dengan pendekatan cross-seksional. Kemudian populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah ibu nipas periode Januari sampai bulan April 2020 sebanyak 42 orang. Kemudian sampel
Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode total sampling, yakni sebanyak 42 orang. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yakni variabel independen yaitu pendidikan kesehatan dan variabel dependen yaitu pengetahuan ibu. Nah, di sini ada definisi operasional. Yang pertama, variabel independen yaitu pendidikan kesehatan melalui video berbasis Android. Definisi operasionalnya yaitu pemberian pendidikan kesehatan yang diberikan melalui video berbasis Android tentang teknik menyusui yang benar. Alat ukurnya menggunakan kuesioner, cara ukurnya dilakukan melalui wawancara, hasil ukurnya nilai 1 apabila dilakukan dan 0 tidak dilakukan. Skalanya ordinal. Variabel yang kedua yaitu dependen, pengetahuan ibu. Definisi operasionalnya segala hal yang diketahui oleh ibu terkait teknik menyusui yang benar dilihat dari jumlah jawaban benar tentang teknik menyusui. Alat ukur diukur menggunakan kuesioner, cara mengukurnya dilakukan dengan wawancara, hasil ukurnya baik 76-100%, cukup 56-75%, dan kurang apabila kurang dari 55% menurut Nur Salam tahun 2014 dengan skala ordinal. Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan lembar kuesioner. Teknik pengumpulan datanya yaitu data primer adalah data yang diambil langsung oleh peneliti dengan membagikan kuesioner yang sudah dipersiapkan. Analisis datanya, analisis data bivariat, yaitu analisis data yang dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi. Dalam analisis dapat dilakukan pengujian statistik dengan chi-square. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Cigayam, periode Juli 2020 sampai 2 Agustus 2020. Memasuki hasil penelitian. Yang pertama, analisis univariat. Nah, di sini ada tabel pendidikan kesehatan. Sebanyak 21 orang dilakukan pendidikan kesehatan dan 21 orang tidak dilakukan pendidikan kesehatan. Kemudian pengetahuan ibu tentang teknik menyusui sebelum dilakukan pendidikan kesehatan. Sebanyak 9 orang memiliki pengetahuan baik, 15 orang memiliki pengetahuan cukup, dan 18 orang memiliki pengetahuan yang kurang mengenai teknik menyusui yang benar. Nah, di sini ada hasil dari analisis bivariat. Pada ibu yang tidak dilakukan pendidikan kesehatan, sebanyak 2 orang memiliki pengetahuan baik, 6 orang memiliki pengetahuan cukup, dan 13 orang memiliki pengetahuan kurang. Pada ibu yang dilakukan pendidikan kesehatan, sebanyak 7 orang memiliki pengetahuan yang baik, sebanyak 9 orang memiliki pengetahuan yang cukup, sebanyak 5 orang memiliki pengetahuan kurang tentang teknik menyusui yang benar. Nah, dari 21 responden yang tidak dilakukan pendidikan kesehatan melalui video berbasis Android, didapatkan bahwa sebagian kecil responden memiliki pengetahuan baik tentang teknik menyusui sebanyak 2 orang, hampir sebagian responden memiliki pengetahuan cukup sebanyak 6 orang, dan sebagian besar memiliki pengetahuan yang kurang yaitu sebanyak 13 orang. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diketahui sebagian besar memiliki pengetahuan kurang tentang teknik menyusui. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman ibu tentang pentingnya menyusui bayinya. Selain itu, sebagian besar memiliki pengetahuan kurang tentang teknik menyusui. Hal ini juga disebabkan ketidaktahuan tentang nilai-nilai kesehatan menjadi tahu dan tidak mampu mengatasi masalah kesehatan menjadi mampu mengatasi masalah kesehatan. Konsep ini berangkat dari asumsi bahwa manusia sebagai makhluk sosial dalam hidupnya untuk mencapai nilai-nilai hidup di dalam masyarakat selalu memerlukan bantuan orang lain yang lebih dewasa. Sedangkan dari 21 responden yang dilakukan pendidikan kesehatan melalui video berbasis Android, didapatkan hampir sebagian responden
memiliki pengetahuan baik tentang teknik menyusui sebanyak 7 orang. Hampir sebagian responden memiliki pengetahuan cukup sebanyak 9 orang, dan sebagian kecil responden memiliki pengetahuan kurang tentang teknik menyusui sebanyak 5 orang. Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan chi-square, diketahui bahwa nilai P 0,031 lebih kecil dari nilai alfa, yakni 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pendidikan kesehatan melalui video berbasis Android dengan pengetahuan ibu tentang teknik menyusui yang benar. Penelitian ini juga ditunjang oleh penelitian yang dilakukan oleh Putri Kusumawati Priyono pada tahun 2012 tentang perbedaan pengaruh penyuluhan kesehatan, metode simulasi dengan metode simulasi, dan poster tentang teknik menyusui dengan pengetahuan dan perilaku ibu menyusui. Dengan hasil penelitian, terdapat perbedaan pengaruh penyuluhan kesehatan, metode simulasi dengan metode simulasi dan poster tentang teknik menyusui terhadap pengetahuan ibu menyusui dengan nilai P 0,000 lebih kecil dari 0,05. Jadi kesimpulannya, yang pertama, diketahui setengahnya dari responden tidak dilakukan pendidikan kesehatan tentang teknik menyusui sebanyak 21 orang atau 50%, dan setengahnya dari responden dilakukan pendidikan kesehatan tentang teknik menyusui sebanyak 21 orang atau 50%. Yang kedua, diketahui sebagian kecil responden memiliki pengetahuan baik tentang teknik menyusui sebanyak 9 orang. Hampir sebagian responden memiliki pengetahuan cukup sebanyak 15 orang, dan hampir sebagian responden memiliki pengetahuan kurang tentang teknik menyusui sebanyak 18 orang. Yang ketiga, diketahui bahwa nilai P lebih kecil dari nilai alfa, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pendidikan kesehatan melalui video berbasis Android dengan pengetahuan ibu tentang teknik menyusui yang benar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.